apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Nah, kita sekarang mau masuk lagi dalam sebuah pembelajaran untuk kelas 3 SD dengan tema bersahabat dengan semua orang. Nah, sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, siapa di sini yang punya teman? Angkat tangannya. Yang punya sahabat? Nah, kalau kalian punya teman atau punya sahabat, biasanya kalian kalau mau berteman itu pilih-pilih nggak adik-adik? Kayak contohnya nih, kak aku maunya sama yang kaya aja, kak aku maunya sama yang cantik aja gitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nah, di sini kakak mau mengajarkan kalian mengenai pertemanan seperti ini ya adik-adik. Sebelum kita masuk lebih dalam, kakak mau ajak adik-adik membaca Alkitab di kitab Yakobus 2 ayat 1. Bunyinya, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Allah kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat Alkitab ini menunjukkan secara jelas bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak boleh memandang muka. Artinya, dimana kita ketika berteman itu tidak boleh memandang fisik ataupun apapun itu. Jadi kita harus berteman tuh sama semua orang adik-adik. Nah, untuk pengertian lebih dalam mengenai memandang muka atau pilih kasih ini, jadi memandang muka itu berarti memberikan perhatian khusus terhadap orang tertentu karena kekayaan, karena busana, atau karena kedudukan mereka. Nah, kakak mau kasih ilustrasi supaya adik-adik lebih mengerti. Contohnya nih, kamu lagi di rumah, terus ada 2 tamu datang ke rumah kamu. Tamu yang pertama itu adalah orang yang kaya. Dia punya baju yang bagus, dia pakai baju yang keren, sepatu yang keren, lalu rambutnya bagus, cantik deh pokoknya. Lalu yang satunya lagi itu bajunya tuh agak-agak gembel-gembel gitu adik-adik. Terus mukanya kotor, rambutnya berantakan gitu. Terus kamu bingung nih mau masuk yang mana, suruh orang ini masuk yang mana. Akhirnya kamu milih orang yang kaya tadi itu untuk masuk ke dalam rumah. Terus kamu suruh duduk, terus kamu kasih minum. Sedangkan yang miskin ini, yang gembel tadi itu kamu tinggalin di luar sendirian. Kamu gak bolehin dia masuk. Itu artinya adik-adik sedang melakukan yang namanya pertemanan dengan memandang muka atau pilih kasih. Kamu lebih memilih yang kaya dibanding yang miskin tadi. Kamu lebih memperhatikan yang kaya dibanding yang gembel tadi adik-adik. Nah, sedangkan Rasul Yakobus menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Allah adalah umat Allah yang telah menerima kasih Allah. Itu artinya kakak dan adik-adik semua, kita sudah menerima kasih dari Allah. Itu artinya kita harus meneruskan kembali kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sama seperti perintah Tuhan Yesus, di mana Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Yang artinya mengasihi dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Nah, Rasul Yakobus juga mengatakan bahwa kalau kita melakukan memandang muka, itu artinya perbuatan kita dosa. Kenapa? Karena telah melanggar hukum Allah. Nah, di kitab Yakobus pasal 2 tadi, dan lalu ini ayat ke-8, dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu artinya kita harus mengasihi sesama kita dengan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, sebagai anak Allah yang taat sama Tuhan, ayo yuk kita belajar untuk mengikuti perintah Allah, untuk mengasihi semua orang tanpa pilih kasih. Nah, kakak ada satu contoh persahabatan, yaitu Daud. Daud adalah seorang gembala yang bertugas untuk menjaga domba-dombanya di padang rumput. Sedangkan yang satunya lagi ini adalah Yonatan. Dia adalah anak raja, anak dari Raja Saul. Saat itu Raja Saul itu memerintah sebagai Raja Israel. Berarti dia orang kaya adik-adik. Nah, saat itu Daud dan Yonatan ini mereka bersahabat. Mereka begitu bersahabat. Mereka tidak pilih kasih, mereka bersahabatnya itu benar-benar dengan tulus. Nah, di situ dikatakan di 2 Samuel dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, di situ Yonatan mengasihi Daud adik-adik. Nah, Yonatan memberikan jubahnya kepada Daud, bahkan semua peralatan-peralatan perangnya dikasih ke Daud. Itu artinya Yonatan mengasihi Daud adik-adik. Nah, di Amsal 17 ayat 17 dikatakan ada satu sifat di mana sebagai sahabat yang baik, yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu artinya sahabat yang baik bukan hanya mengatakan bahwa aku mengasihi kamu,
tapi kita harus menunjukkan kasih itu kepada sahabat-sahabat kita. Ketika sahabat kita lagi sedih, kita harus merangkul, kita harus menenangkan dia, kita peluk, jangan sedih lagi, digituin adik-adik. Jadi itu artinya kita menunjukkan kasih kita kepada sahabat-sahabat kita. Nah, dari versi tadi tentang Daud dan Yonatan, kakak nemuin nih ada 5 sifat sahabat yang baik versi Yonatan dan Daud. Yang pertama, yaitu suka menolong. Nah, lalu yang kedua, tidak pilih kasih. Yang ketiga, yaitu murah hati. Yang keempat, setia kawan. Dan yang kelima, penuh kasih. Nah, yang kelima ini adik-adik bisa mengikutinya juga. Adik-adik juga bisa menerapkan. Adik-adik juga bisa menjadi seorang sahabat yang baik untuk teman-teman kalian semua. Seperti Yonatan dan Daud. Supaya persahabatan kalian tuh bisa klop gitu adik-adik. Bisa benar-benar erat. Pokoknya setia kawan deh, pokoknya tuh deket banget sama sahabatnya. Begitu adik-adik. Nah, makanya yuk adik-adik, bersahabatlah dengan tidak memandang muka atau tidak dengan pilih kasih. Ya, bersahabatlah dengan semua orang tanpa memandang rupa, tanpa memandang muka. Dadah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.